Kehebatan Marc Marquez dalam menunjukkan aksinya di ajang MotoGP bisa membawa dampak untuk kelas di bawahnya termasuk Moto3. Menjelang akhir pekan balap pada MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, daya tarik seorang Marc Marquez sebagai salah satu rider jempolan menyita perhatian. Selamat datang lagi di RMohak Official bersama saya Rino Desprado Mohak. Marc Marquez datang membawa hasil yang mengecewakan dari seri-seri sebelumnya, termasuk torehan gagal finish di GP Spanyol beberapa waktu lalu. Walaupun mengalami crash pada balapan utama, Marc Marquez sejatinya tampil kompetitif dengan meraih pole position dan kemenangan dalam sprint race. Kemenangan pada balapan mini pada sesi Spanyol beberapa waktu lalu juga membuat Marc Marquez mendapatkan sorotan tajam karena aksi potong jalurnya. Walau tak melanggar apapun dalam regulasi MotoGP, tak sedikit pihak yang menilai Marquez tak sepatutnya memotong jalur untuk masuk ke pit usai jatuh di tikungan ke-13. Nasib sial dan momentum pergantian motor karena kondisi lintasan mulai basah yang memakan waktu tak menghentikan Marquez untuk memenangi sesi itu. Penampilan Marc Marquez pada sprint race GP Spanyol telah mengundang decak kagum dari seorang Máximo Quiles. Máximo Quiles benar-benar mengakui level dari bakat Marc Marquez yang juga merupakan mentornya itu. Di mata Quiles, Marquez terlalu brutal dalam memperjuangkan kemenangan di lintasan, di mana hal itu terbukti saat sprint race GP Spanyol. Karena itulah Máximo Quiles merasa apa yang dilakukan oleh Marc Marquez akan mempersulit pembalap muda yang kini sedang merintis di kelas bawah seperti Moto3. Bagaimana tidak, pencapaian Marquez akan sulit ditandingi di masa depan oleh pembalap-pembalap baru. Butuh kerja yang sangat keras bagi Máximo Quiles atau pembalap seangkatannya di kelas Moto3 saat ini seperti Vega Pratama untuk bisa setidaknya mendekati level seorang Marc Marquez. Máximo Quiles yang adalah murid Marc Marquez sendiri saat ini sedang membuat jalan nasibnya sendiri di kelas Moto3 dengan berada di puncak klasemen sementara Moto3 2026. Dalam seri Moto3 2026, ia tampil kuat dengan meraih total 4 podium dengan 2 kemenangan. Ia menjadi salah satu lawan berat Vega pertama yang berlabel seorang rookie alias pendatang baru dalam peta persaingan Moto3 2026. Namun walaupun terbilang sebagai rookie atau debutan, penampilan seorang Vega pertama terlihat cukup menjanjikan sampai saat ini, yang mana seperti diketahui pada seri-seri sebelumnya, Vega pertama selalu mampu finish di posisi 10 besar terlepas dari hasil gagal finish dari GP Amerika. Jelang Moto3 Prancis 2026, saingan berat Vega pertama Máximo Quiles tegaskan dirinya tidak mau lengah di sirkuit Le Mans. Seperti yang diketahui, Máximo Quiles tengah memimpin klasemen sementara Moto3 2026. Quiles nyaman menduduki posisi teratas dengan torehan 90 poin. Vega pertama termasuk salah satu pembalap yang masih memburu Quiles. Namun walaupun penampilannya sangat solid, namun Máximo Quiles tetap tak tinggi hati. Beberapa waktu lalu dia coba menggambarkan betapa beratnya persaingan yang dihadapi. Namun terlepas dari hal itu, Máximo Quiles menegaskan bahwa dirinya tidak akan lengah meski sedang memimpin klasemen. Selain Moto3 Prancis 2026 yang akan digelar akhir pekan nanti, Máximo Quiles juga mewaspadai beberapa seri Asia. Máximo Quiles lantas menyoroti kenyamanannya dengan sepeda motor menurun saat melibas sirkuit Le Mans. Balapan kelima setidaknya akan terjadi pada akhir pekan ini pada tanggal 8 sampai 10 Mei. Seri ini juga akan menjadi kesempatan lain bagi tim pabrikan Ducati melalui dua pembalap andalannya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang sebelumnya meraih hasil yang mengecewakan. Pada seri balapan sebelumnya di Spanyol, pabrikan Italia tersebut gagal mendapatkan poin setelah dua pembalap mereka gagal finish. Hal itu jelas menambah catatan suram Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang sama-sama belum pernah menginjakan kaki di podium pada balapan utama musim ini. Kebangkitan mereka, khususnya Marc Marquez pada MotoGP Prancis 2026 mendatang, menjadi harga mati jika tidak ingin tertinggal lebih jauh dari Aprilia. Melalui Marco Bezzecchi dan Jock Martin,
Aprilia mampu meredam dominasi Ducati setidaknya hingga 4 balapan yang telah dijalani. Dan tak hanya untuk Marquez, hasil baik juga diharapkan datang dari seorang Francesco Bagnaia yang masih kesulitan bahkan untuk sekedar mengakhiri posisi balapan di posisi 5 besar. Langkah yang tidak mudah tentu melingkupi benak murid Valentino Rossi tersebut setelah apa yang menimpanya pada seri yang sama pada musim lalu. Bagnaia memiliki trauma tersendiri jika melihat lagi aksinya dalam balapan yang berjalan kacau di sirkuit Le Mans pada tahun 2025 karena diguyur hujan. Masih terekam jalannya balapan yang rumit tersebut saat Bagnaia crash di awal lomba yang sempat tertunda dan durasi lap dikurangi 1 putaran. Balapan MotoGP Prancis tahun lalu menjadi seri memilukan bagi seorang Francesco Bagnaia karena dia menjadi satu-satunya rider yang berhasil finish tapi gagal untuk mendulang poin. Di sisi lain, Marc Marquez mampu merampungkan balapan tersebut dengan finish di urutan kedua usai menjalani hukuman long lap penalty. Tak ayal berangkat dari memori tersebut, Francesco Bagnaia mengharapkan Ducati melakukan sesuatu yang berbeda pada MotoGP Prancis 2026. Terobosan dari kesiapan teknis dan perangkat motor sangatlah dinantikan oleh pembalap asal Italia tersebut usai menjalani agenda tes resmi di sirkuit Jerez. MotoGP Prancis 2026 akan menjadi seri yang menarik untuk disimak. Seri ini akan menjadi pembuktian konsistensi Marco Bezzecchi, Alex Marquez, hingga penantian kebangkitan sang legenda Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez muncul sebagai bintang baru. Kemenangan yang diraih oleh Alex Marquez dalam MotoGP Spanyol memutus dominasi Marco Bezzecchi dalam total 5 balapan termasuk 2 balapan terakhir di MotoGP 2025. Dan sekarang konsistensi Marco Bezzecchi akan diuji dalam MotoGP Prancis 2026. Apakah pembalap asal Italia tersebut bisa bangkit kembali menang atau terus gagal jadi podium pertama? Melihat daftar pembalap MotoGP aktif pada saat ini, Marc Marquez adalah pembalap yang paling banyak meraih kemenangan di Le Mans dengan 3 kali juara. Akan tetapi sebelum Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat pada tahun 2020. Setelah itu pemenang MotoGP Prancis terus bergantian, termasuk Marco Bezzecchi yang memenangkan balapan di Le Mans pada tahun 2023. Namun satu yang pasti, pemenang MotoGP Prancis dalam beberapa musim terakhir adalah pembalap dengan motor Ducati yang kemudian dipatahkan oleh Johann Zarco dengan motor Honda pada musim lalu. Dan selain kelas utama di MotoGP, persaingan di Moto3 juga tak kalah sengit. Maximo Quiles dari CF Moto Asparte masih menjadi unggulan. Setelah itu ada Adrian Fernandez, Valentin Perone hingga Alvaro Carpe yang mencoba untuk menjadi pesaing serius. Namun jangan lupakan juga pembalap Honda tim Asia Veda Ega Pratama yang menjadi kuda hitam dalam musim Moto3 2026. Meski tampil sebagai debutan musim ini di Moto3, performa Veda Ega Pratama tampil begitu meyakinkan. Pembalap 17 tahun asal Gunung Kidul tersebut beberapa kali mendekati kelompok depan saat balapan, bahkan tampil impresif pada balapan sebelumnya di Jerez. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Seri Nures Pratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.